Halo semua, perkenalkan nama saya Hana Bersinaga dengan NIM belakang 31 dari Universitas Pendidikan Ganesha, program studi kebidanan. Di sini saya akan melakukan tugas saya mewawancarai seorang bidan dari tugas konsep kebidanan yang dibawakan oleh Ibu Nabila. Baik Bu, selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hana Bersinaga. Saya dari program studi D3 Kebidanan dari kelas D. Saya di sini ingin melakukan pekerjaan tugas dari Ibu Nabila, yaitu tentang konsep kebidanan mewawancarai seorang bidan. Sebelumnya, izin Ibu untuk memperkenalkan diri Ibu. Baik, nama saya Putu Citra Laksmi. Saat ini saya berprofesi sebagai seorang dosen sekaligus seorang bidan yang berpraktik di tempat praktik mandiri bidan di negara. Baik Bu, di sini saya akan mewawancarai Ibu dan saya memiliki pertanyaan. Nah, di mana pertanyaan ini tentang profesi Ibu? Pertanyaan pertama, apa yang mendorong Ibu untuk memilih profesi sebagai seorang bidan? Kenapa saya memilih jadi seorang bidan ya? Jadi sebelumnya yang pertama itu ibu saya merupakan seorang bidan. Jadi memang profesi di bidang kesehatan itu sudah sangat melekat di kehidupan saya sejak awal. Kemudian kenapa harus seorang bidan? Karena sebelumnya sebenarnya saya pernah daftar untuk masuk fakultas kedokteran tetapi gagal. Tapi karena selain fakultas kedokteran atau selain kedokteran umum, bidang yang saya minati itu memang kebidanan. Kebetulan juga ibu saya seorang bidan, terus ada tempat praktek, sering melihat ibu saya melayani pasien. Oleh sebab itu saya memilih untuk menjadi seorang bidan. Baik Bu, terima kasih. Bu, pertanyaan kedua adalah tentang pengalaman. Nah, bisakah Ibu menceritakan pengalaman Ibu selama bekerja sebagai seorang bidan? Pengalaman menjadi seorang bidan itu sebenarnya banyak hal ya. Ketika saya menjadi seorang bidan itu saya mendapatkan istilahnya saya lebih mengetahui bagaimana posisi seorang perempuan di dalam lingkungan sosial. Jadi ternyata menjadi seorang perempuan itu sangat kompleks, di mana perempuan itu kan tidak hanya berperan sebagai seorang ibu, tetapi dia juga berperan sebagai seorang istri, kemudian seorang menantu, seorang ipar. Itu sangat kompleks masalahnya. Kemudian kalau yang paling berkesan selama saya menjadi seorang bidan itu adalah bagaimana proses dukungan kepada seorang perempuan itu akan sangat mempengaruhi bagaimana cara dia menjalani hidup. Saya pernah ada seorang perempuan yang dituntut untuk melahirkan seorang anak laki-laki, tapi kemudian setelah dia melahirkan untuk yang keempat kalinya masih perempuan, di situ tidak mendapatkan dukungan dari ipar dan juga suaminya, kemudian ibu mengalami perdarahan. Kalau misalnya kita sebagai seorang bidan tidak mampu untuk menyelesaikan hal tersebut bukan hanya dari sisi penanganan medis tetapi juga dari sisi psikologis, maka ibu tersebut bisa berpotensi untuk mengalami depresi kemudian hari. Seperti itu sih kalau misalnya bidan itu harus untuk sempurna dalam melakukan semua tugas-tugas di dalam rumah tangga sekalipun dia bekerja. Dia tetap harus merawat anak, harus merawat suami, harus mampu merawat mertua, kemudian harus mampu istilahnya membangun hubungan baik dengan iparnya dan juga membangun hubungan baik dengan tetangga sekitar. Padahal seharusnya seorang suami sebagai kepala rumah tangga itu mampu menyediakan atau memudahkan proses seorang perempuan tersebut menjalani aktivitas seperti itu. Ada banyak sekali ketidakadilan gender yang terjadi di lingkungan masyarakat ya. Dan itu saya ketahui dan saya rasakan selama saya masih menjadi seorang bidan seperti itu. Jadi butuh challenge. Jadi butuh pendekatan yang lebih kompleks, bukan hanya pendekatan dari sisi kebidanan, tapi juga dari sosial budaya seperti itu. Baik, terima kasih Bu tentang pengalaman Ibu selama menjadi seorang bidan. Dan selanjutnya saya akan menanyakan tentang peran Ibu selama seorang bidan. Nah, pertanyaan saya, apa peran Ibu sebagai bidan dalam meningkatkan kesehatan seorang ibu hamil dan anak di masyarakat? Peran sebagai seorang bidan yang paling dasar, bidan itu kan filosofinya midwife ya, midwife. Mid itu adalah bersama, wife itu perempuan. Karena ini tentang konsep dari kebidanan, midwife itu memang bersama perempuan. Jadi tidak hanya kita memberikan layanan untuk pemeriksaan terkait kebidanan dari hamil, melahirkan, nifas dan lain sebagainya, tetapi kita sebagai teman perempuan, di mana sepanjang siklus kehidupannya, mulai dari seorang perempuan itu lahir harus kita temani sampai perempuan itu menopause.
Jadi kita sebagai temannya, apapun masalahnya yang dia hadapi, sekecil apapun, seremeh apapun bagi kita sebagai seorang bidan yang sudah tahu ilmunya, bagi dia masalah tersebut merupakan masalah yang besar. Jadi bukan hanya sebagai seorang bidan yang memberikan pelayanan atau sebagai seorang tenaga kesehatan ke klien, tetapi kita juga sebagai seorang teman. Ya udah, teman-teman sepanjang siklus kehidupannya, teman dia cerita, teman dia berbagi informasi, bahkan berbagi rahasia apa yang ia alami dan apa yang ia rasakan dalam rumah tangganya. Kita juga harus sebagai pencari solusi atau pemecah masalahnya. Jadi bukan hanya karena mayoritas 80% suatu masalah kesehatan itu berangkat dari pikiran dan psikologis. Jadi kalau misalnya psikologisnya sudah tenang, sudah merasa bahwa apa yang ia rasakan atau yang ia hadapi itu merupakan suatu yang normal, maka biasanya jarang sekali dalam proses ia menjadi ibu yang mulai dari hamil sampai melahirkan dan juga masa nifas itu terjadi suatu permasalahan seperti itu. Jadi peran kita sebagai seorang bidan, selain menjadi tenaga kesehatan pribadinya, kita juga harus menjadi seorang teman. Karena keunggulan kita sebagai seorang bidan itu selain karena kita adalah perempuan, kita juga mengasuh perempuan seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Dan dari pengalaman Ibu, peran sama profesi Ibu, kami sebagai mahasiswa kebidanan jadi lebih semangat dan lebih percaya seorang bidan itu memang orang yang dibutuhkan di masyarakat. Dan dari wawancara ini Bu, saya berterima kasih dan mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih Bu.